Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Suci Nabila dari kelas TRMM 2C. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek praproduksi animasi saya yang berjudul Hello. Mari kita mulai dengan latar belakang mengapa cerita ini dibuat. Proyek ini mengambil inspirasi dari konsep psikologi tentang kehilangan identitas dan ketakutan yang dibalut dalam genre sci-fi, zombie, dan thriller. Melalui tema ini, saya ingin menyoroti bahwa manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya bukan karena virus semata, tapi karena ketakutan ekstrim saat mengambil keputusan di situasi sulit. Logline dari cerita ini atau cerita animasi saya yang berjudul Hollow, bagaimana jika seseorang dapat bertransformasi menjadi monster tanpa menyadarinya, dan kemudian ia menemukan fakta bahwa dirinya sendiri adalah entitasnya selama ini ia takuti. Kemudian ada struktur cerita atau alur cerita dari Hollow. Bayangkan dunia yang sudah tidak lagi aman. Selama 3 hari yang mencekam, David dan Ricky terjebak di dalam sebuah kafe yang tertutup rapat. Di luar sana, kota mereka telah lumpuh diserang oleh makhluk-makhluk mengerikan yang disebut Vessel, manusia yang terinfeksi virus Mimenza. Di tengah kesunyian kafe itu, David mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Namun di bawah tekanan mentalnya dan rasa lelah yang luar biasa, ia berusaha mengabaikannya, menganggap itu hanya sekedar rasa takut yang wajar. Ketenangan itu hancur di malam ketiga. Sesosok Vessel berhasil menjebol pertahanan mereka, memaksa David dan Ricky lari ke perjalanan yang gelap, yang penuh ancaman. Di saat mereka hampir putus asa, sosok perempuan bernama Jo muncul menyelamatkan mereka. Jo menjanjikan jalan menuju zona aman. Namun, alih-alih merasa lega, suasana justru semakin keruh. Ricky yang sudah kehilangan kepercayaan pada siapapun, mulai menatap Jo dengan penuh kecurigaan. Ia yakin Jo bukan lagi manusia. Puncaknya, ketakutan mengalahkan akal sehat. Karena diliputi paranoid yang hebat, Ricky mengambil keputusan yang gelap. Ia membunuh Jo demi melindungi diri mereka. David hanya bisa berdiri membeku, diam menyaksikan atau syok melihat kekejaman temannya sendiri. Namun ia terlalu lemah untuk melawan. Mereka pun melanjutkan perjalanan hanya berdua, meninggalkan tubuh Jo di belakang. Saat zona aman sudah di depan mata, kenyataan pahit mulai terungkap. David mulai menyadari bayangannya tidak lagi bergerak mengikuti tubuhnya. Fokusnya sering menghilang dan yang paling mengerikan ketika ia menekan luka kecil di tangannya, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Luka itu kering, mati, dan kosong begitu saja. Di detik itulah David tersadar. Musuh yang selama ini mereka takuti ternyata tidak berada di luar sana. Vessel itu adalah dirinya sendiri. Cerita berakhir saat David berada di ambang batas kemanusiaannya, mempertanyakan apakah ia masih bisa disebut manusia atau hanya sebuah cangkang kosong yang tersisa, atau bisa disebut sebagai bagian-bagian yang menuju ke tahap menjadi Vessel. Selanjutnya, untuk menghidupkan cerita ini, saya merancang 4 karakter utama yang masing-masing dirancang atau digambar menggunakan aplikasi Fire Alpaca. Yang pertama, ada karakter utama kita yang bernama Devin, yang terjebak di tengah kekacauan wabah Mimenza bersama temannya Ricky. Sifat atau karakteristiknya dia itu pendiam, terlihat tenang, namun tampak selalu berusaha melindungi sesama survivor atau orang-orang yang telah berhasil selamat dari wabah ini.
Karakter kedua bernama Ricky, adalah seorang pekerja kantoran dan teman dekat David. Sifatnya emosional dan tegas, memiliki insting bertahan hidup yang kuat, dan cepat mengambil keputusan. Karakter ketiga ada Joe. Perannya adalah penyintas asing yang membantu David dan Ricky. Dia adalah seorang perempuan yang berpenampilan kuku dan cekatan, tenang di situasi yang serim, dan memiliki pengalaman menghadapi Vessel. Terakhir, ada karakter antagonis, yaitu Vessel. Vessel adalah orang-orang yang telah terinfeksi virus memeza. Gejala awalnya tidak diketahui, kaku dan lincah di saat bersamaan. Beberapa menunjukkan mutasi fisik mengerikan dan agresif. Lanjut ke latar dan properti. Proses pembuatan latar belakang dan properti masing-masing dirancang atau digambar menggunakan aplikasi gambar Fire Alpaca. Latar tempat diambil di sebuah kafe kecil seperti gambar pertama, dan perkotaan yang gelap menuju zona aman seperti gambar kedua. Waktunya disetting malam hari selama pandemi Vessel, dan berlangsung selama 3 hari setelah wabah besar memeza muncul. Suasana dibuat sunyi, tegang, dan ketidakpastian. Kemudian ada properti. Untuk menunjang aksi, saya menyiapkan pisau, kegang, kayu rusak, dan pemukul baseball sebagai senjata yang akan digunakan dalam animasi. Kemudian ada gambar kedua berupa kaleng makanan dan biskuit yang digunakan sebagai bahan pangan. Dan yang ketiga, kotak P3K dengan obat-obatan yang kemungkinan digunakan oleh karakter sebagai penyembuhan di tengah wabah. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard ini fokus pada penerjemahan emosi karakter dalam setiap scene, dimulai dari ketegangan di kafe hingga momen dramatis saat David melihat luka di tangannya yang tidak mengeluarkan darah. Sebuah pertanda ia mulai berubah. Konsep visualisasi emosi ini dikembangkan menggunakan aplikasi Fire Alpaca. Berikut adalah rancangan storyboard untuk proyek Hollow yang terbagi ke dalam 8 scene dengan total 16 panel adegan. Secara ringkas ceritanya seperti ini. Pada scene 1, panel 1, terlihat gambaran interior cafe dan kursi yang ditumpuk untuk menahan pintu. Rak pecah, jendela ditutup papan kayu, dan para survivor sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lanjut ke panel 2, David terlihat duduk bersandar ke dinding, memegang pisau kecil, berjaga-jaga jika ada sesuatu sembari mendengar keadaan di luar kafe. Lanjut ke panel 3, tiba-tiba sebuah batu terlempar, menghantam dinding hingga pecah. Ricky datang memeriksa, berdiri di depan kaca yang pecah itu. Terlihat kaca di jendela itu mulai retak, bayangan gelap bergerak di baliknya, yang kemudian mulai mendekat menampakkan diri tidak lain yaitu sesosok Vessel. Masuk ke scene 2, panel 5. Sesosok itu atau Vessel menampakkan wujud mutasi agresifnya secara tiba-tiba dan mencoba menerobos masuk melalui jendela. Lanjut, sesosok Vessel itu berhasil menerobos masuk melalui jendela hingga membuat Ricky dan David terkejut dan berusaha menyelamatkan diri. Pada scene 3, mereka berhasil keluar dari kafe. Terlihat jalanan kota kosong, lampu jalan berkedip, dan pemukiman kota yang sunyi, membuat mereka yakin jika Vessel telah menyerang kota selama 3 hari penuh.
Pada panel 8, selama proses pelarian, Davin tersandung dan Vessel hampir meraihnya. Lanjut ke scene 4, panel 9. Sebelum Davin tertangkap oleh Vessel, survivor asing yang kemudian nanti akan mengenalkan diri sebagai Joe menghantam Vessel dengan pemukul logam hingga kepalanya hancur. Lanjut ke scene 5, panel 10. Terlihat Ricky dan David dibuat terkejut dengan aksi Joe. Kemudian mereka mengucapkan kata terima kasih dan mulai berbincang ringan. Joe mengajak dan mengusul untuk pergi bersama menuju zona aman. Lanjut ke scene 6, panel 11. Di saat selama perjalanan, Ricky mulai merasa keanehan pada Joe. Ricky menatap Joe dengan curiga, berjaga-jaga. Jika di antara mereka adalah Vessel, Ricky mulai menginterogasi Joe. Sepertinya proses interogasi tidak berjalan lancar. Buktinya Ricky dan Joe terlibat cekcok. Davin hanya diam memperhatikan keduanya, tak berani ikut campur, apalagi saat itu Davin tengah mengalami sakit kepala mendadak. Ricky yang mulai semakin mencurigai Joe, berakhir menusuk Joe, tanpa memperdulikan Joe yang tergeletak tak bergerak di atas tanah. Ricky mengajak Davin untuk terus berjalan, melupakan Joe yang sebelumnya telah menolong mereka, mungkin akibat paranoid atau ketakutan yang dialami oleh Ricky. Masuk ke scene 7. Selama perjalanan, Davin mulai merasa tanda-tanda aneh pada dirinya. Tangan Davin dengan luka kecil ia tekan, tapi kemudian ia menyadari tidak adanya darah yang mengalir. Luka di tangannya tidak mengeluarkan darah, seolah telah mengerik begitu saja. Pada panel ke-15, Davin dan Ricky terus berjalan hingga menuju zona aman yang dirasa semakin dekat. Ricky yang terus berlari tidak menyadari jika Davin sepertinya sudah tidak menjadi Davin yang ia kenal. Davin kembali menatap lukanya dan berbisik, "Ricky, sepertinya dari awal ini salah. Sepertinya kamu salah menyerang orang." Dan kemudian Ricky menoleh ke Davin karena kebingungan dengan apa yang ia katakan. Setelah berbalik, Ricky dibuat terkejut dan tiba-tiba cut to black text on the screen. Siapa sebenarnya monster itu? Sekian untuk presentasi proyek praproduksi animasi saya yang berjudul Hollow. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.